Coba bayangin Anda lagi lihat panci presto yang katup udaranya mempat. Tekanan bertahun-tahun tuh numpuk dan boom akhirnya meledak. Halo semuanya. Nah, untuk Anda yang pengen tahu gambaran besar dari kekacauan berita belakangan ini, hari ini kita bakal bedah tumpukan laporan dari Maret 2026 soal krisis kepemimpinan Donald Trump dan gelombang protes gede-gedean di AS. Ya, dan sebelum kita masuk lebih dalam, ada catatan wajib nih. Karena dokumen yang kita bahas ini isunya sangat sensitif dan polarisasi, kita sama sekali nggak memihak ya. Betul banget. Kita di sini nggak dukung pandangan politik apapun, murni cuma membedah fakta dan argumen dari sumber materialnya aja buat Anda. Oke, misi kita hari ini adalah cari tahu apa yang sebenarnya memicu ledakan panci presto ini. Maksud saya mulai dari invasi militer sampai manuver geopolitik yang bisa dibilang sangat kontroversial ya. Panci presto itu analogi yang pas sih, karena kita bicara soal sekitar 8 juta orang di 50 negara bagian yang turun ke jalan buat protes No Kings ini. 8 juta tunggu itu angka yang luar biasa besar loh. Bener banget. Laporan menyoroti kerusuhan sampai memblokir jalan tol di Los Angeles. Terus ada bentrokan antara demonstran sama pendukung Trump di Dallas. Bahkan tokoh kayak Bernie Sanders dan Robert De Niro ikut bersuara nyebut ini ancaman buat kebebasan. Wah, sampai tokoh-tokoh besar turun tangan ya. Terus pertanyaannya kan, kenapa panci ini meledaknya tepat sekarang gitu loh? Nah, itu dia. Jawabannya ada di rentetan keputusan di kancah internasional yang bikin tekanan domestik ini nggak tertahankan lagi. Maksudnya soal Operation Epic Fury ke Iran itu kan, sumber kita nyebut ini dianggap kayak mengkhianati janji America First yang selama ini digaungkan. Tepat. Pemilih yang awalnya dijanjikan negara bakal fokus urus-urusan dalam negeri, tiba-tiba malah diseret ke konflik luar negeri baru. Dan Iran nggak diem aja kan? Iya, laporan nyebut mereka nolak gencatan senjata dan siap perang penuh selama 6 bulan loh. Efeknya langsung terasa ke masyarakat. Harga BBM melonjak tajam banget dan utang negara membengkak parah. Publik marah bukan cuma karena ideologi, tapi ya karena tagihan bulanan mereka naik drastis. Benar. Tapi tunggu dulu. Di tengah krisis ekonomi dan perang ini ada satu detil yang bikin saya galeng-geleng. Presiden malah ngirim surat ke Perdana Menteri Norwegia. Oh iya, insiden surat itu? Iya, dia nuntut hak buat beli Greenland dan ngeluh soal hadiah Nobel. Maksud saya ini kan absurd banget. Apa ini semacam strategi pengalihan isu atau gimana? Sayangnya, analisis pakar melihat ini lebih buruk dari sekedar pengalihan isu. Ini nunjukin ego pemimpin yang ya bikin basis dukungannya sendiri runtuh. Tingkat kepuasan aja anjlok sampai 36%. Gila ya. Pantesan tuntutannya bukan cuma nolak kebijakan lagi, tapi udah minta pelengseran kekuasaan. Makanya sekarang wacana pelengsaan itu makin kencang. Publik nuntut pemakzulan. Terus, insiden surat Greenland tadi juga memicu wacana penggunaan amandemen ke-25. Nah, soal amandemen ke-25 ini, bukannya pakar hukum Mark Graber di laporan kita bilang itu dirancang khusus buat kondisi ketidakmampuan medis ya? Betul sekali. Instrumen administratif itu bukan didesain buat ngurusin sekedar ketidakcocokan politik murni. Berarti, kalau politisi maksain pakai amandemen ke-25, cuma karena nggak setuju sama kebijakan presiden, bukannya itu malah bikin krisis konstitusi yang lebih parah buat negara demokrasi tertua ini? Itulah risiko terbesarnya. Presiden buruk bisa tercipta di mana setiap presiden yang dibenci publik langsung dilengserkan kabinetnya sendiri. Makanya opsi lain yang dibahas di sumber kita itu kemungkinan mundur secara sukarela. Kayak mereplikasi langkah Richard Nixon zaman dulu sebelum dimaksulkan ya? Tepat. Karena pemakzulan konvensional dianggap terlalu lambat dan memecah belah di tengah krisis yang geraknya super cepat ini. Dan jujur aja buat Anda yang dengerin ini, dampaknya jelas nggak cuma berhenti di perbatasan AS doang kan? Jelas enggak. Kalau Anda mikir kenapa portofolio investasi atau harga barang minggu depan bisa berayun liar, ya inilah alasannya. Iya, ketika negara adidaya lumpuh oleh protes massal, terus militernya terlibat konflik terbuka di Timur Tengah, riak stabilitas sama ekonominya langsung kerasa ke seluruh dunia. Mesin politik raksasa bisa langsung berhenti beroperasi dalam hitungan hari saat kepanikan ekonomi dan blunder strategis bertabrakan di satu titik. Betul banget. Nah, ini ninggalin satu pertanyaan besar dan provokatif buat Anda renungkan nih. Di era informasi instan kayak sekarang, apakah konsep kekuasaan absolut seorang kepala negara masih benar-benar bisa dipertahankan? Atau jangan-jangan diplomasi masa depan bakal lebih banyak dikendalikan sama kecepatan kemarahan massa di jalanan? Benar. Sesuatu yang layak banget buat kita pikirin bareng-bareng.